Jadi kita fokus, kenapa kok fokusnya di cat untuk rumah tangga atau istilahnya yang lebih populer itu cat dekoratif. Dekoratif. Nah, kenapa di dekoratif? Karena kalau kita ngelihat dari berbagai macam segmen cat di dunia ini, terbesar itu di dekoratif, Pak. Karena sekarang ya kita lihat lah Pak, jumlah pesawat, jumlah kapal apapun mungkin dibandingin dengan jumlah rumah kan jauh Pak ya. Jauh. Nah, jadi konsentrasi kita dari awal itu di cat dekoratif, Pak. Selamat sore rekan bincang. Pada sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara podcast dengan PT Avia Avian Tbk. Di depan saya Bapak Ruslan Tanoko selaku Wakil Direktur Utama PT Avia Avian Tbk. Selamat sore Pak Ruslan Tanoko, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak Gus. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Kami diberikan kesempatan untuk acara Bincang Emiten pada sore hari ini. Mungkin kita akan sedikit mengupas atau memperkenalkan dari PT Avian itu sendiri. Sedikit bisa diceritakan Pak mengenai perjalanan dari Bapak mulai dari kecil, masa sekolah hingga sampai di perjalanan karier ini Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya dan undangannya. Iya. Saya mulai terlibat di perusahaan ini itu karena diminta orang tua untuk ke kantor selagi libur sekolah Pak. Jadi dulu itu diminta atau dalam tanda kutip setengah dipaksa gitu lah Pak, kira-kira Pak. Jadi mulai usia saya di SMP Pak, mungkin 13-14 tahun itu sering-seringnya tiap kali ada liburan sekolah, teman-teman saya pada bermain, saya disuruh sering-sering ke kantor Pak. Saya waktu itu tentunya protes Pak. Saya bilang, loh ini teman-teman lagi berlibur, mereka lagi jalan-jalan, saya nggak bisa ikut, kenapa kok saya disuruh ke kantor terus gitu Pak. Tapi secara tidak langsung itulah yang membuat kenapa kok saya ini sangat menyukai karir saya saat ini Pak. Karena mulai kecil tadi itu orang tua saya sudah mempersiapkan benih agar saya ini suatu hari bisa melanjutkan di sini. Waktu saya SMA itu sama ayah saya itu cukup sering diajak keliling Pak. Jadi pada saat dia berkunjung ke konsumen, ke distributor misalnya di Makassar, di Palu, di mana di Medan, itu saya diajak ikut Pak. Jadi saya juga nggak ngerti apa-apa, tapi sama dia diajak untuk mendengar aja. Jadi kalau lagi ngobrol gimana, lalu bisa menyerap omongan-omongan yang dia lakukan dengan para distributor ini, sehingga saya bisa secara tidak langsung belajar. Jadi waktu setelah saya lulus kuliah, saya kuliah di Amerika, saya S1 sama S2 di Amerika. Saya tahun 97 pulang ke sini, langsung membantu Pak. Tapi karena waktu itu Asia ada krisis moneter, saya sempat tinggal di Australia selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi saya di Australia juga enggak sekolah Pak, saya kan sudah lulus dari Amerika. Jadi saya di Australia itu juga pekerja Pak. Jadi saya di sana pekerja, lalu tahun 2000 saya diminta pulang Pak oleh ayah saya dan kakek almarhum waktu itu. Dia minta saya pulang untuk mulai membantu di sini. Setelah krisis ya Pak ya? Kalau betul, tahun 2000 itu Oktober Pak. Oktober ya? Jadi makanya sekarang saya sudah 22 tahun lebih di perusahaan ini. Nah, jadi itulah kurang lebih singkatnya. Pak, bisa dijelaskan sekilas mengenai PT Avian Pak? Kira-kira bergerak dalam sektor apa, kemudian produk yang dihasilkan, serta mungkin punya beberapa anak perusahaan yang di bawahinya. Ya. Jadi PT Avia Avian ini didirikan kakek saya di tahun 1978 Pak. 78. Jadi kemarin di bulan November ini perusahaan ini merayakan umurnya yang ke-45 tahun. Waduh, luar biasa ya. Sebenarnya kalau melihat dari sisi 45 tahun di industri cat ini kita masih jauh dari yang paling tua Pak. Oh, berarti ada yang lebih tua lagi? Jauh Pak. Jadi kalau saya nggak nyebutin nama, tapi pabrik cat paling tua di Indonesia itu kira-kira 75 tahun Pak. Wow. Lalu setelah itu masih banyak yang sudah 60-an tahun Pak. Jadi kita ini mungkin secara urutan gitu Pak ya, mungkin antara 6 sampai 10 gitu lah Pak. Jadi 45 tahun itu kalau di industri cat ini kurang lama Pak, karena banyak yang lebih lama lagi gitu, kurang lebih. Nah,
Tapi jadi bisnis kita ini fokusnya itu ke cat untuk kebutuhan rumah tangga, Pak. Jadi itu konsentrasi kita di sana. Karena cat ini ragamnya banyak, Pak. Yeah. Kalau Bapak misalnya sekarang minuman kalengan, Pak, Coca-Cola, itu dicat, Pak. Karena kan itu dari tin plate, kan dicat warna merahnya. Iya, betul. Nah, itu salah satu aja. Lalu untuk cat untuk mobil, misalnya mobil-mobil yang Bapak pakai, itu kan juga cat khusus. Cat untuk pesawat, itu beda lagi, Pak. Cat untuk kapal, beda lagi, Pak. Cat untuk infrastruktur jembatan, itu beda lagi, Pak. Jadi kita fokus, kenapa kok fokusnya di cat untuk rumah tangga atau istilahnya yang lebih populer itu cat dekoratif. Nah, kenapa di dekoratif? Karena kalau kita ngelihat dari berbagai macam segmen cat di dunia ini, terbesar itu di dekoratif, Pak. Karena sekarang ya kita lihatlah, Pak, jumlah pesawat, jumlah kapal apapun mungkin dibandingin dengan jumlah rumah kan jauh, Pak ya. Jauh. Nah, jadi konsentrasi kita dari awal itu di cat dekoratif, Pak. Nah, jadi produk kita benar-benar beraneka ragam mulai dari atap sampai ke basement, semua produknya lengkap. Anak perusahaan kita tidak banyak, Pak. Anak perusahaan kita yang paling utama itu adalah perusahaan distribusi milik sendiri, Pak. Jadi kita itu kontribusi saya 21 tahun lalu, Pak. Jadi setelah 1 tahun saya bekerja, saya ditugasin papa saya, kamu bentuk perusahaan distribusi. Nah, kalau ditanya kenapa kok kita diminta untuk membentuk perusahaan distribusi? Karena pada saat itu, dari sisi inovasi di Avian, kalau tiap kali kita meluncurkan berbagai macam produk baru, untuk meminta partisipasi distributor, itu tidak mudah, Pak. Oh gitu. Pak Agus bayangin sekarang misalnya, kalau kita meluncurkan produk, kita minta distributor untuk jualan, dia kan belum tentu mau, Pak. Itu kan duit dia, Pak. Betul. Ya kan? Dia bilang, enggak deh, nanti tunggu produknya laku aja. Iya. Loh, gimana bisa laku, Pak, kalau dia nggak ikut bantuin menawarkan, kan? Akhirnya setelah ayah saya menemu sebanyak kendala ini di mana-mana, dia bilang ya udahlah, udah saatnya kita membentuk perusahaan distribusi sendiri. Nah, jadi 21 tahun lalu perusahaan distribusi kita itu namanya PT Tirta Kencana Tata Warna. Tata Warna. Tata Warna karena kan kita ini menata warna. Nah, kenapa kok depannya Tirta, kok seperti perusahaan air? Karena cat itu kan bahan bakunya air, Pak. Nah, jadi papa saya waktu itu, ayah saya membuat nama itu karena latar belakangnya itu. Gitu. Jadi waktu itu saya ditugasin sama ayah saya, kamu membuat perusahaan distribusi. Saya tanya, Pak, gimana caranya? Loh, kita ini habis bayarin kamu uang sekolah itu habis mahal di Amerika. Cari tahu sendiri katanya. Saya bilang, waduh, oke. Cari tahu sendiri ya sudah. Ya saya cari tahu, saya bilang. Nah, lalu kita pertama kali kenal dengan satu orang profesional yang membantu kita sampai hari ini, Pak. Jadi namanya Pak Joni Lucas ini sangat berjasa di perusahaan distribusi ini. Karena saya dengan Pak Joni ini berdua yang membuat dari perusahaan distribusi itu semula hanya punya 2 lokasi, Pak, 2 gudang. Per hari ini kita punya 121. Wah, luar biasa. Karyawan kita waktu mulai mungkin 40-50, sekarang hampir 7.000, Pak. Untuk perusahaan distribusi. Jadi itu anak perusahaan kita yang paling besar, yang paling utama. Berikutnya, kita kemarin sebelum IPO itu ada mengakuisisi sekitar 67%, Pak. Saham dari perusahaan cat yang skalanya tidak besar di Jakarta, Pak. Tapi perusahaan ini bukan di bidang dekoratif, Pak. Dia di bidang untuk cat kapal, untuk cat infrastruktur, dan dia juga ada untuk cat lantai, Pak. Karena kan kalau misalnya lantainya pabrik, lantai basement, kan kadang-kadang dicat, Pak, ya. Nah, jadi perusahaan yang ini sampai hari ini kita punya saham 67% di sana, di perusahaan itu. Lalu kita ada satu perusahaan terakhir yang kita ini bentuknya joint venture, Pak. Oh, joint venture. Nah, joint venture kita dengan perusahaan mortar yang terkenal, yaitu Mortar Utama. Jadi kita ini punya perusahaan 50-50 antara Avian dengan Mortar Utama. Nah, kita membentuk suatu perusahaan joint venture. Ya, kurang lebih itulah, Pak. Iya. Wah, luar biasa ini. Pak, kira-kira proyek-proyek yang sedang dilakukan saat ini itu kira-kira apa saja, Pak? Kemudian mungkin ada rencana-rencana di tahun 2024 ini itu sendiri bagaimana? Apakah ada rencana ekspansi atau bagaimana? Jadi kita ini sebagai perusahaan PT Avian ini selalu fokus di bidangnya, Pak, yaitu industri cat, Pak.
Jadi ekspansi kita itu selalu hubungannya sangat erat dengan industri cat. Industri cat ya. Jadi kita tidak kepingin ekspansi ke misalnya ke tetangga perusahaan-perusahaan yang mirip misalnya keramik, saniter gitu-gitu kita nggak kepingin ekspansi ke sana karena fokus kita ini adalah perusahaan cat. Iya. Nah kalau dari sisi ekspansi usaha di industri cat sendiri apa yang kita lakukan? Pola pikir kita sebenarnya cukup simpel Pak. Kita ini selalu fokus di bidang usaha cat. Dan kita selalu mencari peluang di industri cat, Pak. Misalnya setiap tahun kita ini meluncurkan berbagai macam produk baru, Pak. Iya. Karena konsumen Indonesia ini seperti banyak negara berkembang lainnya, masih banyak produk yang bisa diluncurkan untuk melengkapi varian produk yang mereka butuhkan, Pak. Nah, jadi tadi itu contohnya di sebelah Bapak, itu ada produk satu ini. Ini kita baru luncurkan sebulan lalu, Pak. Wow, luar biasa ya, ini. Nama produknya Boyo Politur Furnish. Yang membuat produk ini menarik karena kalau zaman dulu orang bilang namanya politur itu aplikasinya kan menggunakan kain, Pak. Iya, betul. Sekarang dengan adanya ini, jadi ini seperti kalau orang nggak ngerti pun bisa tinggal dibuka, dikocok aja, ya kan, lalu disemprot, Pak. Nah, hal-hal seperti ini menjadi cara berpikir kita untuk apa? Karena konsumen kita ini kan belum tentu mengerti, Pak. Ternyata ada produk seperti ini dan penerimanya cukup baik, Pak, di pasar, Pak. Karena kita yang pertama yang meluncurkan untuk di sini. Nah, inovasi kita atau ekspansi kita ini benar-benar fokus ke industri cat, Pak. Apa aja yang kira-kira konsumen butuhkan, nah itu yang akan kita luncurkan. Jadi di tahun ini juga masih berlanjut, Pak. Kita cukup rutin setiap tahun itu melakukan studi banding ke negara lain, Pak. Untuk melihat produk-produk dari sana apa yang bisa kita bawa ke Indonesia. Jadi kita belajar dari negara lain, cocok ini untuk konsumen Indonesia. Misalnya ini, Pak. Ini produk baru yang kita luncurkan beberapa bulan lalu, di menjelang akhir tahun. Produk ini juga pertama di Indonesia, Pak. Karena produk ini adalah cat untuk besi, di mana kita yang pertama kali meluncurkan ini dengan karakteristik cat anti karat, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya punya besi karatan, tinggal pakai wire brush, Pak, atau sikat besi, Pak. Diminggirin semua karatnya, lalu dilap biar bersih, dicat ini, Pak. Jadi satu itu primer, top coat, sama anti karat. Wow. Nah, ini produk ini kita mendapatkan inspirasi tahun lalu waktu kita berkunjung ke Thailand, Pak. Ke Thailand. Nah, jadi kita sudah pernah ke India, kita pernah ke Filipina, kita pernah ke Thailand, Malaysia, Singapura tentu. Kita tahun ini akan melakukan trip ke China, Pak. Setelah Lebaran kita berangkat ke China untuk melihat industri cat di sana itu seperti apa. Jadi kita banyak belajar dari negara tetangga. Jadi terobosan-terobosan yang masih digali. Yaitu fokus ekspansi usaha kita. Pak, mengenai bisnis barang baku ini kan nggak mudah, Pak. Kalau kita melihat dari Bapak sampaikan tadi, waduh, ini kayaknya ya nggak mudah lah. Tentunya juga risikonya juga cukup tinggi. Banyak yang harus dipertimbangkan. Nah itu kira-kira bagaimana Avia bisa berupaya untuk menjaga agar risk tersebut itu aman, betul. Dari yang lain. Seperti strategi apa yang dilakukan oleh Avian sendiri. Kalau dari sisi bahan baku, Pak, sayangnya bahan baku utama cat itu 70% itu masih menggantungkan ke US dollar, Pak. Karena bahan bakunya cat itu semua, Pak, ya, bukan hanya kita ya. Seluruh pabrik cat di Indonesia itu bahan bakunya umumnya impor, Pak. Gitu. Nah, jadi tentunya dari resiko exchange rate, Pak, rupiah ke US dollar ini kan satu resiko yang harus kita pikirin gimana untuk meminimalkan. Betul. Yang kita lakukan ini, kita ini selalu disiplin sebagai dari sisi perusahaan itu untuk melakukan pembayaran ke supplier kita itu di hari yang sama setiap minggu, Pak, tanpa memikirkan atau melakukan spekulasi terhadap rate US dollar rupiah berapa. Salah satu resiko itu tadi kita nggak mikir. Jadi pokoknya setiap minggu kalau harus dibayar, hari itu US dollar berapapun kita bayar. Jadi kita tidak melakukan hedging dari sisi itu, Pak. Karena kita pakai prinsip bahwa kita selalu bayar pakai menggunakan spot rate, Pak. Jadi hari itu berapa ya kita bayar. Tapi kalau dari sisi risiko berikutnya, kalau tadi Bapak bilang bagaimana kita bisa memikirkan dari sisi strategi, pembentukan perusahaan distribusi yang 21 tahun lalu itu, Pak, itu adalah salah satu cara bagi kita untuk membentuk ibaratnya benteng, Pak. Jadi kalau kompetitor asing, itu kan Indonesia ini populasinya nomor 4 terbesar di dunia, Pak.
kompetitor siapa Pak yang nggak kepingin masuk ke Indonesia? Ya kan? Nah, agar kita ini bisa bertahan Pak, kita ini perlu membuat benteng yang banyak Pak. Makanya ada alasannya kenapa kok Avian ini, kenapa Avia ini kok terintegrasi secara vertikal Pak. Agar kita ini, jadi kita mulai dari bahan baku resin, mulai dari aditif, mulai dari berbagai macam produk termasuk kemasan, itu kita kan buat sendiri Pak. Sehingga dari sisi profit margin kita harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan sama yang lain Pak. Apalagi sekarang ini kita juga punya perusahaan distribusi sendiri Pak. Nah ini semua kita lakukan untuk membuat benteng Pak. Sehingga kalau kompetitor mau masuk Pak, mereka jauh lebih susah Pak kalau mau nyerang kita. Nah, kurang lebih itulah strategi luar kita. Biasa ya. Jadi strateginya itu dari hulu hilir udah dipikirkan. Betul. Ya, termasuk untuk meminimalisir ini tadi resikonya. Betul. Pak, bisa diceritakan mengenai gedung Avian Innovation Center ini Pak, yang tadi Bapak sampaikan di awal, wah kita udah punya gedung sendiri untuk itu gimana Pak? Kira-kira yang melatar belakangi dibuatnya gedung itu sehingga berfungsi. Betul. Jadi hari ini kan kita ada di gedung Pusat Riset sama Development yang namanya Avian Innovation Center. Gedung ini selesai dibangun di tengah-tengah pandemi COVID Pak. Waduh. Jadi bisa dibayangkan tantangannya gimana waktu itu pandemi COVID kok terus harus bangun terus. Iya betul. Jadi di gedung ini yang luasnya 5.000 meter, di gedung bangunan tingginya 5 lantai ini kita ada sekitar 75 tenaga ahli kimia Pak, yang setiap hari bekerja untuk membantu perusahaan untuk mempersiapkan peluncuran berbagai macam produk baru, ataupun melakukan mengoptimalkan formula-formula yang ada Pak. Karena kita sebagai perusahaan, kita ini kepingin membuat produk yang harganya terjangkau oleh konsumen Pak. Kalau kita bisa membuat produknya hebat Pak, tapi nggak ada yang bisa beli Pak. Percuma. Sama aja, percuma. Nah, jadi tugas dari sisi riset sama development ini bukan hanya sekedar memikirkan produk baru apa yang mau diluncurkan, tapi dari sisi affordability juga perlu dipikirkan Pak. Oh gitu. Iya, karena kalau enggak nanti nggak ada yang bisa beli Pak. Iya betul. Nah, sedangkan kan tadi itu karena kita punya perusahaan distribusi sendiri, karyawan hampir 7.000, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Daya belinya kan beda-beda Pak. Betul. Kota besar Jakarta, Surabaya mampu beli produk mahal. Kalau kita ke Papua, kita ke Sumatera yang kota bukan kota utama, kan daya belinya pasti beda Pak. Nah itu kita harus pikirin. Jadi produk yang kita jual itu secara affordability ini harus bisa masuk jangkauan konsumen Pak. Jadi bisa menjangkau dari beberapa lapisan Pak ya. Jadi tidak hanya di atas atau tangan, tapi bawah pun premium, juga bisa masuk. Kelas menengah, kelas yang ekonomis, semua harus kita pikirkan. Dan ini fungsi riset itu jadi ada penelitian dan sebagainya, kira-kira pasar bagaimana. Makanya kita kalau sampai punya hampir 75 orang tenaga kimia ya karena tugasnya banyak Pak. Mereka mikirin pengetesan produk itu juga lama Pak. Kita nggak bisa meluncurkan produk itu dengan serta-merta Pak. Iya, butuh waktu Pak ya. Butuh waktu Pak. Antara paling cepat mungkin 6 bulan, mungkin paling lama bisa hampir 2 tahun Pak. Paling cepat itu? Paling cepat 6 bulan Pak. Wow. Karena produk yang kita luncurkan itu harus melewati fase penting yang namanya stability testing Pak. Jadi kalau sudah jadi di kaleng itu kita simpan Pak, dilihat Pak. Ini produknya ada masalah nggak selama periode ini? Nah, jadi karena pembuatan produk cat itu beda dengan banyak produk bangunan yang lain, Pak. Contohnya, kalau kita ngomong sekarang misalnya pipa PVC. Pipa PVC itu 70% bahannya dari resin PVC, Pak. Iya kan? Ya, resin PVC dibentuk jadi pipa PVC, Pak. Kalau cat itu, Pak, produk yang paling dominan itu namanya resin, Pak. Itu kontribusinya saya rasa mungkin nggak lebih dari 20%, Pak. 20% ya? Iya, itu yang paling dominan, Pak. Jadi pembuatan cat itu membutuhkan puluhan bahan baku, Pak. Bukan cuma 2-3 macam, Pak. Puluhan, Pak, bahannya, Pak. Lah, ini kan selalu kompleks, Pak. Bahan yang ini dengan yang ini bisa nyampurnya dengan baik nggak? Kompatibilitinya gimana dan lain-lain. Nah, ini jadi kompleks. Makanya kita butuh orang banyak untuk bisa menjaga agar semua hal ini selancar mungkin. Ini saya melihat kemarin Avia memutuskan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak, yang pastinya tanggal 8 Desember 2021 kemarin. Kira-kira apa yang menjadi faktor pendukung dan pengambilan keputusan tersebut, Pak, sehingga di mana kita tahu bahwa Avian ini ya juga merupakan perusahaan keluarga ya dari ini, lalu
apa challenge-nya yang dihadapi ketika IPO itu memutuskan untuk go public? Ya, jadi perusahaan ini tadi saya bilang kalau didirikan oleh almarhum kakek saya di tahun 1978, Pak. Oleh karena kakek yang mendirikan, berarti kakek itu punya beberapa anak di generasi kedua, Pak, yang ikut menjadi pemegang saham di perusahaan ini. Yeah. Kalau kita pikirkan lagi, semua orang yang di generasi kedua ini usianya udah 60 tahun ke atas, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau kita turunkan satu layer lagi ke generasi ketiga, dari 4 orang di generasi kedua yang punya saham ini, generasi ketiga nantinya bisa jadi 16 orang, Pak. Belum termasuk suami atau istrinya, Pak. Iya. Jadi terus terang latar belakang kita, kalau kita mau kemarin memutuskan untuk IPO, itu yang pertama kita mau memastikan agar perusahaan ini bisa langgeng selama puluhan generasi ke depan, Pak. Agar tidak terjadi adanya konflik di keluarga, yang Bapak sendiri tahu cukup sangat sering terjadi. Betul. Di mana-mana. Jadi kita berusaha agar hal ini tidak terjadi di tempat kita. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua, Pak, kita juga melihat bahwa perusahaan yang semakin transparan itu juga bisa menarik perhatian banyak investor. Iya, betul. Dan investor ini bukan hanya menyumbangkan duit, Pak, tapi dia juga bisa memberikan berbagai inputan yang bisa membuat perusahaan ini bisa semakin maju, Pak. Iya. Jadi kita, tadi Bapak bilang kita go public tanggal 8 Desember 2021, Pak. Iya. Tapi kita di tahun 2017, Desember juga, Pak, itu sudah sebenarnya kita berubah status dari PMDN jadi PMA, Pak. Kenapa? Karena di Desember 2017 itu kita menerima investasi dari Government of Singapore Investment Corporation. Gitu. Jadi kalau Bapak tahu di Singapura itu ada Temasek. Temasek. Ini satunya. Jadi satunya namanya GIC, GIC. Nah, GIC ini jadi pemegang saham mulai 2017, Pak, sampai sekarang. Jadi di luar anggota keluarga, investor dengan pemilikan di Avian terbesar itu GIC, Pak, sampai hari ini. Nah, dengan adanya mereka masuk itu kita banyak belajar, Pak. Karena mereka ini kan expert, Pak, ya, di bidang investasi. Jadi dia banyak memberikan masukan-masukan ini itu. Dan kita merasakan, wow, adanya mereka ini kita banyak belajar, Pak. Sehingga kita bilang, oke, udah saatnya kita sekarang tahun 2021 itu ke publik. Kalau Bapak tanya tantangannya, Pak, waduh, berat, Pak. 2021 itu kan di tengah-tengah pandemi COVID, Pak. Iya, betul. Jadi saya ngitung, Pak. Jadi waktu itu yang gue publikan perusahaan itu kita bertiga, Pak. Saya, sepupu saya Robert, sama direktur keuangan kita Pak Hadi, Pak. Kita itu melakukan Zoom meeting, Pak, dengan investor. Total, Pak, itu lebih dari 230 jam, Pak. Wow. Karena investor kita ini kan ada dari Eropa, dari Amerika. Jadi kita kerja itu mulai pagi jam 9 gitu, Pak. Selesai kadang jam 12 malam, Pak. Kadang jam 1 malam pagi, Pak. Dan ini Zoom semua, Pak. Karena kan nggak bisa travel, Pak. Iya, betul. Jadi itu yang kita harus lalui. Tapi persiapan perusahaan mau jadi go public pun secara aturan di Indonesia kan nggak simple, Pak. Kan cukup kompleks kan, prosesnya banyak kan. Nah, jadi itu juga harus kita lalui, Pak. Jadi banker-banker yang terlibat dan lain-lainnya itu sangat banyak, Pak. Sehingga prosesnya ini cukup menantang, Pak. Lawyer lagi, aduh banyak, Pak. Kita sampai pusing, Pak, tiap kali meeting itu. Tapi pada akhirnya kita cukup bersyukur bahwa kepercayaan dari banyak investor, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, itu bisa terjaga sampai hari ini. Sehingga kita bisa boleh bilang bahwa IPO kita ini termasuk cukup sukses lah, Pak. Wah, luar biasa ini. Memang kalau tadi diceritakan di awal Moret saham 7 bulan itu artinya tidak serta-merta berdiri, namun prosesnya cukup panjang. Karena kita melihat memang yang melantai itu sebetulnya dari investor melihatnya itu kan going concern-nya, Pak. Kelangsungan usaha. Jadi itu yang bisa dilihat investor itu kalau hanya begitu terus besok tutup, wah nggak menarik gitu loh. Nah ini Avian sudah teruji. Apalagi pasarnya udah Sabang sampai Merauke ini luar biasa. Setelah IPO, Pak, hasil dan pencapaian apa yang sudah diraih selama 3 tahun ini, Pak, kira-kira? Ya, jadi tantangan kita terbesar, Pak, setelah IPO itu di tengah-tengah pandemi COVID, Pak. Iya. Itu seluruh dunia, Pak. Bahan baku cat ini melonjak tinggi ke level yang belum pernah kita alami selamanya, Pak. Jadi harga produk cat di Indonesia selama 2 tahun pandemi COVID lebih dari 2 tahun, Pak. Tapi di awal tahun nggak ada masalah, tapi 2 tahun terakhir itu, Pak, harga bahan baku itu melambungnya itu bisa sampai 25-30%, Pak. Waduh. Sehingga kalau harga bahan baku naik segitu, harga catnya ikut naik, Pak. Otomatis itu. Sedangkan kalau Bapak tahu,
di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu kan kenaikan UMR itu kan pakai formula, Pak. Ya kan? Jadi 2-3 tahun pertama, 2 tahun pertama aja kita fokus, itu kenaikan UMR mungkin 5%, Pak. Sedangkan catnya naik 25%, Pak. Jadi kan konsumen otomatis duitnya kan berkurang, Pak. Betul. Bukan hanya kena cat atau bahan bangunan yang lain juga menaik semua, Pak, harganya. Iya, Jadi waktu itu inflasi Indonesia kan juga naik terus, Pak. Naik terus. Nah, itu yang membuat kondisi kita ini agak challenging, Pak. Karena kan, wah, kalau ini yang beli berkurang, otomatis kan jadi tantangan dari kita. Betul, Nah, tapi syukurnya kemarin ini di akhir tahun 2023 itu kuartal 4 terutama kita bisa membukukan penjualan yang sangat baik, Pak. Sehingga untuk full year 2023 itu kita melaporkan net profit yang rekor tertinggi selama 5 tahun terakhir, Pak. Yeah. Net profit margin kita di tahun lalu itu di atas 23%, Pak. Wow. Jadi penjualan kita 7 triliun. Net profit itu? Ya, net profit kita tahun lalu itu di atas 1,6 triliun, Pak. Luar biasa. Ya, jadi itu, tapi kita masih belum puas, Pak. Masih banyak perjalanan yang harus kita lalui, masih banyak proses-proses yang bisa kita teruskan untuk agar bisa lebih maju lagi. Dan tujuan kita tentunya kita kepingin menjadi perusahaan cat yang sangat dominan di Indonesia, Pak. Kalau kita sudah nomor 1, Pak, sekarang ini, tapi kita nggak puas dengan nomor 1 aja, Pak. Kita mau jadi nomor 1 dengan market share yang bisa 40-50%. Nah, sehingga kita ini benar-benar kalau orang mikir cat ya hanya mikir dari produk dari Avian. Betul. Wah, ini kayaknya harga sahamnya Avian ini perlu dikolek ini, Pak. Terima kasih. Karena melihat net marginnya aja segitu, artinya ya ini cukup memang perusahaannya sehat. Teruji, apalagi yang tadi disampaikan isinya itu orang profesional semua. Betul. Artinya udah tidak disangsikan lagi lah. Lalu kira-kira ada kegiatan corporate action, Pak, kira-kira yang dalam waktu dekat yang ada rencana mau dilakukan? Beberapa bulan lalu kan kita memutuskan untuk melakukan buyback, Pak, ya. Jadi buyback kita buyback sudah saham, putuskan ya. Jadi kita sudah RUPS, lalu kita sudah mendapatkan persetujuan. Hampir 100% yang sudah setuju dengan buyback kita, karena kita melihat bahwa waktu itu posisi nilai saham kita ini tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, gitu. Benar-benar under value. Jadi kita kemarin memutuskan bahwa buyback kita itu secara nilai rupiah itu hampir 1 triliun, Pak. Nah, jadi sekarang ini mulai Desember kemarin, hampir tutupan tahun, Pak, kita mulai melakukan buyback ya sampai sekarang ini, Pak, secara rutin, bertahap itu ke satu. Kalau corporate action berikutnya, kita lagi mempersiapkan untuk melakukan suatu akuisisi, Pak, di salah satu perusahaan. Tapi sayangnya karena proses due diligence masih lagi berlangsung, saya belum bisa share untuk saat ini. Tapi industri yang akan kita akuisisi ini tentunya sangat mirip dengan industri kita. Jadi yang masih sekarang. satu core business ya. Betul. Jadi saling menunjang untuk pengembangan. Dan pelanggannya juga masih sama semua, toko bahan bangunan. Jadi biar kita nggak mau ke banyak segmen, Pak. Biar malah bisa fokus. Memperkuat ya. Betul. Memperkuat. Tujuannya ke sana, ya. Bagaimana, Pak, proyeksi bisnis bahan baku di Indonesia yang saat ini, Pak? Tadi disampaikan, wah ini kira-kira gimana, Pak? Ya. Kalau kita melihat, Pak, saya terus terang dari sisi bisnis ini merasa bersyukur bahwa pemilu yang kali ini itu berjalan dengan aman. Dan kedua, hanya satu putaran, Pak. Betul. Karena kalau pemilu itu satu putaran, kita sudah ada satu kepastian, Pak, bahwa yang menang siapa. Jadi antara sekarang sampai nanti proses pelantikan di bulan Oktober itu, Pak, harapan kita memang keraguan-raguan yang muncul di kalangan bisnis ini jauh berkurang, Pak. Kan sudah tahu siapa kira-kira pemenangnya. Nah, oleh karena itu kita terus terang berharap agar kondisi ekonomi di tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lalu, Pak. Kalau kita ngelihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kan sekitar 5%-an aja. 5%. Kita juga kepingin agar angka ini bisa naik terus, Pak. Bisa 5, bisa 6, bahkan saya baca di berbagai media, Pak Prabowo ngomongnya maunya 8%. Mungkin nggak gampang itu, tapi minimum kalau memang kita mau mentargetkan sesuatu yang lebih maju dari 5%, ya menurut saya itu hal baik. Tapi industri bahan bangunan itu harus terus berupaya, Pak. Karena pada saat terjadi suatu kondisi di mana daya beli rakyat melemah, Pak, orang itu tidak fokus di industri bahan bangunan, Pak. Gitu ya. Ya kan? Kalau kita ngelihat tahun lalu itu kenaikan harga beras, Pak, itu 17%, Pak, di Indonesia, Pak.
Ya kira-kira kalau kantong mereka agak mepet, Pak. Mepet. Mereka lebih fokus ke beli beras dong, Pak. Pasti. Beli minyak goreng dong, Iya, Pak. Ngapain namanya. renovasi cat gitu, Pak. Nah, tapi kita melihat bahwa tahun ini UMR di awal tahun juga sudah naik lagi. Jadi jarak dari tadi cat yang naik 25% dibandingkan dengan kenaikan UMR 3-4 tahun terakhir ini mulai mengecil, Pak. Ya kan? Karena kalau minimum wage-nya naik, harga catnya nggak naik, kan otomatis jaraknya mengecil. Jadi saya melihat bahwa potensi bisnis tahun 2024 ini pasti positif. Gitu ya. Tapi kita melihat agar kita nggak bisa berhenti berinovasi, Pak. Iya. Mikirin segala cara agar kita bisa menang terus, Pak, lawan siapapun yang masuk di sini. Jadi ini tadi pertimbangan pemilu yang kita khawatirkan itu syukurnya berjalan dengan aman. Dengan aman. Dan satu putaran, Pak. Saya rasa hampir semua pengusaha ya, Pak, ya harapannya itu saya rasa ada begitu. kepastian sehingga untuk berusaha itu ya aman dan lancar lah itu. Betul. Pak, bagaimana perbandingan antara supply demand dari kebutuhan bisnis ini, Pak? Iya. Kalau kita melihat, kita ini juga bersyukur, Pak. Kita ini jualan cat di negara yang tepat, Pak. Kenapa kok saya bilang begitu? Indonesia ini seperti Bapak tahu kan mayoritas beragama Islam, Pak. Iya. 85-87% itu agamanya Islam. Sehingga kita ini jualan cat di negara yang cocok, Pak. Karena setiap kali mau Ramadan, Pak, pada saat kita memasuki bulan puasa, Pak, kan orang itu teringat, udah waktunya ngecat rumah, Pak. Ya kan? Udah waktunya ngecat rumah kan? Nanti teman datang, tetangga, silaturahmi dan lain-lain kan. Bener Jadi sekali. kita ini diuntungkan, Pak. Coba bayangkan kalau saya menjual cat ini di negara misalnya di Singapura, Pak. Iya. Sana yang ngerayain Ramadan, Lebaran kan dikit, Pak. Sedikit. Nah, jadi kita ini diuntungkan, Pak, dengan adanya itu, Pak. Karena sehingga kesimpulannya frekuensi untuk pengecatan rumah di Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga, Pak. Karena kan setiap tahun dicat, meskipun saya tahu tidak semua rumah dicat, Pak, iya. tapi minimum ruang tamu dicat, bagian luarnya dicat, untuk biar tadi kalau didatengin orang cantik kan gitu. Nah, jadi kita ini sangat diuntungkan. Jadi tradisi dari budaya ini yang terus terang membantu kita agar kita juga, kita cukup beruntung di negara ini, gitu. Karena jualannya di negara yang cocok, yang memang suka melakukan repainting, Pak. Padahal kondisi cat masih bagus loh, Pak. Tapi kadang-kadang sama dia, udah deh tak cat lagi deh. Jadi kita diuntungkan dari sisi itu, Pak. Betul. Ya. Pak, sama ini kira-kira variabel-variabel apa yang mempengaruhi bisnis dan tantangan-tantangannya, Pak? Tadi saya bilang bahwa Indonesia dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia, Pak. Jadi kalau kita ngelihat ini sekarang sudah banyak perusahaan multinasional di Indonesia ini yang semakin lama bertambah terus, Pak. Jadi kita mulai mendapat serangan kalau dari negara Jepang itu sudah lama, lalu negara Eropa juga sudah masuk di sini. Kemarin ada kemasukan lagi dari Thailand, kemasukan lagi dari Filipina, kemasukan lagi dari India. Jadi apalagi kalau mereka melihat, Pak, net profit kita 23%, Pak. Wah, luar biasa. Jadi net profit kita 23% ini tertinggi di dunia, Pak. Di dunia, betul. Dari pabrik cat yang go public di dunia, itu net profit margin tertinggi itu kita, Pak. Net profit marginnya. Jadi saya rasa kalau kita nggak siap-siap, Pak, membentuk benteng tadi itu, Pak, semakin banyak bentengnya semakin baik. Iya. Kalau nggak itu kita lakukan, kita pasti kalah, Pak, bersaing dengan yang lain. Ya. Karena mereka kan punya pengalaman mungkin lebih dari 100 tahun, Pak. Betul. Di negara lain. Dan dia punya pengalaman, dia beroperasi di puluhan negara kan, Pak. Kita kan hanya fokus di Indonesia. Jadi makanya studi banding ini perlu, inovasi ini perlu. Kenapa pusat riset development Avian Innovation Center ini perlu? Dan kita nggak boleh berhenti, Pak, sebagai perusahaan. Harus jalan terus, mikir terus bagaimana kita bisa lari terus, Pak. Saya rasa dari saya proses go public itu ibaratnya mirip dengan kita ini lari maraton, Pak. Tapi untuk seumur hidup, Pak. Seumur hidup. Kalau kita sprint kita capek, Pak. Jadi kita ini maraton tapi seumur hidup, Pak. Jadi pelan, tapi lari terus, Pak. Nggak boleh berhenti, Pak. Ya, kurang lebih itulah kalau saya pikirin. Ada pesan atau kesan harapan yang mau disampaikan, Pak, kira-kira? Dari sisi kita Avian TBK atau ticker Avia ini, kita sangat merasa positif bahwa ekonomi Indonesia ini akan terus maju, Pak. Kalau kita mikirin bahwa income untuk keluarga yang kelas menengah, kan di Indonesia ini kan paling prospek, Pak, dibandingin negara-negara yang lain. Karena kan Indonesia ini sangat kaya terhadap hasil bumi, mineral, ya kan, ikan, semua kan mendukung, Pak. Nah, jadi dengan perbaikan dari berbagai hal, mau di infrastruktur, pembangunan
pembangunan airport, pembangunan jalan tol kan digenjot terus Pak. Iya. Ya kan? Ini sekarang IKN mau pindah dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah ini arahnya udah benar Pak. Gitu ya. Termasuk dari sisi tax compliance Pak. Ya kan? Karena kalau tax compliance ini nggak diperhatikan Pak, kita susah bersaing dengan pabrik kecil-kecil Pak. Iya, betul. Mereka nggak bayar pajak, kita bayar. Ya kan itu susah jadinya. Betul. Jadi, tapi kita dari sisi bisnis, kita merasa bahwa bisnis cat ini di Indonesia ini akan terus dibutuhkan Pak. Kalau bayangin Pak, kalau rumah nggak dicat Pak, mana bisa dipanggil rumah Pak? Masa dindingnya abu-abu semua Pak? Ya kan orang nggak merasa nyaman. Jadi kebutuhan cat ini, dan kita melalui pandemi COVID dengan baik Pak. Bayangkan kalau kita bukan di industri cat Pak, kalau misalnya kemarin bisnis kita ini di hotel gitu Pak, waduh, babak belur Pak kena pandemi COVID Pak. Jadi kita sekarang melewati, dan saya kalau ngomong dengan pelanggan-pelanggan kita di Indonesia, toko-toko bangunan bilang, waduh, kita ini belum pernah merasakan mendapatkan profit atau cuan sebanyak kemarin waktu lagi di tengah-tengah pandemi COVID Pak. Gitu ya. Jadi toko bangunan itu merasa dengan pandemi COVID ini mereka sangat diuntungkan Pak. Jadi kita terus terang bersyukur Pak bahwa bisnis kita ini di industri yang tepat dan di negara yang tepat Pak. Jadi kurang lebih itu aja tutupan dari saya.